Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk ketua kelas bisa menyiapkan teman-temannya untuk menyanyi dan tepuk PPK. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Erika Revana Kusuma Ningtyas. Hadir, Bu. Desilu Setianingrum. Hadir. Ya, terima kasih. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Kita sebaiknya mempelajari pecahan dengan sungguh-sungguh agar kita dapat menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pecahan di kehidupan sehari-hari dengan baik. Ibu yakin kalian pasti mengetahui berbagai macam permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Salah satu contohnya yaitu ketika kalian ingin membagikan satu buah kue untuk beberapa teman kalian, pasti kalian akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Nah, itu salah satu contoh permasalahan pecahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya, langsung saja kita ke materinya. Mohon semua memperhatikan. Pecahan. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan, sebaiknya kita mengetahui sifat-sifatnya dahulu. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang sifat penjumlahan pada pecahan. Nah, sifat yang pertama adalah sifat penjumlahan. Penjumlahan yang pertama ada sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu yaitu A per B plus C per D sama dengan C per D plus A per B. Jadi jika ada dua buah pecahan dan dijumlahkan, maka dan dibalik, maka hasilnya akan sama. Yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu didefinisikan sebagai A per B ditambah C per D ditambah E per F, maka akan sama dengan A per B ditambah C per D ditambah E per F. Seperti itu. Nah, untuk pengurangan, dua sifat pengurangan. Ada A per B dikurangi C per D, maka akan sama dengan A per B ditambah min C per D. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, contoh penjumlahan pecahan. Pertama, jika penyebutnya sama, misalkan 1 per 2 ditambah 4 per 2, maka sama dengan 1 plus 4 per 2 sama dengan 5 per 2. Yang kedua, jika penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan dahulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, mengalihkan silang penyebut dengan pembilang, dan yang kedua dengan mencari KPK-nya. Contoh, 5
5/3 ditambah 4/5, maka akan sama dengan dikalikan silang 5 kali 5 ditambah 3 kali 4 dibagi 3 kali 5. Jadi 3 dikali 4, 5 dikali 5, dan 3 dikali 5. Hasilnya akan sama dengan 25 ditambah 12/15 sama dengan 37/15. Nah, kita bisa menyederhanakannya lagi menjadi pecahan campuran, yaitu 27/15. Nah, jadi sebelum kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan, kan kita sudah mempelajari tentang pecahan campuran. Nah, itu jangan dilupakan, itu harus diingat-ingat karena kita pakai di penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan, jika penyebutnya berbeda, kita bisa menggunakan KPK. Kita mencari KPK dari penyebutnya. Contoh, 1/6 ditambah 5/4. Maka kita harus mencari KPK dari 6 dan 4. 6 kita cari faktornya, yaitu 2 dan 3. 4, 2 dengan 2. Maka KPK dari 6 dan 4 yaitu 2/2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi penyebut untuk 1/6 ditambah 5/4 yaitu 12. Setelah menemukan KPK-nya atau penyebut yang baru 12, kita harus mengubah juga pembilangnya karena agar menjadi pecahan yang ekuivalen atau yang nilainya sama. Caranya yaitu 12 dibagi 6 dikali dengan 1. 12 dibagi 6, 2 dikali 1, 2. Ditambah 12 dibagi 4, 3 dikali 5, 15. Jadi 2 tambah 15, 17/12. Diubah ke pecahan campuran menghasilkan 1/5/12. Itu untuk penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan. Sebenarnya untuk pengurangan prinsipnya sama dengan penjumlahan, yaitu kita harus lihat dulu penyebutnya. Jika penyebutnya sama, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Namun jika penyebutnya berbeda, kita perlu menyamakannya. Untuk menyamakan penyebut, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama mengalihkan silang, dan yang kedua mencari KPK dari penyebutnya. Pengurangan contoh untuk yang penyebutnya berbeda, yaitu setengah dikurangi 2/5 sama dengan KPK dari 2 dan 5 yaitu 10. 10 dibagi 2, 5 dikali 1, 5. 10 dikurangi 5, 10 dibagi 5, 2 dikali 2, 4. 5 dikurangi 4, 1/10. Seperti itu. Jadi untuk pengurangan dan penjumlahan sebenarnya sama prinsipnya untuk mencari nilainya. Nah, kemudian bagaimana jika ada suatu soal yang menggabungkan antara penjumlahan dan pengurangan? Contohnya, lima per 4 ditambah 3/5 dikurangi 2/5
pecahan, di sini ada penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan dari yang kiri terlebih dahulu dari kiri kemudian ke kanan. Nah, sama seperti yang tadi, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya sudah sama ataukah masih berbeda? Ternyata penyebutnya berbeda, jadi kita harus samakan dengan mencari KPK-nya, yaitu KPK dari 4, 5, dan 5, yaitu 20. 20 dibagi 4, 5 dikali 5, 25. Ditambah 20 dibagi 5, 4 dikali 3, 12. Dikurangi 20 dibagi 5, 4 dikali 2, 8. Kita jumlahkan 25 tambah 12, 37 dikurangi 8. Hasilnya 26 per 20 sama dengan 16 per 20. Ya, seperti itu. Nah, setelah ini silakan kalian berkelompok dan mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Setelah itu kalian mempresentasikannya di depan kelas. Terima kasih. Ya, tadi Ibu sudah melihat pekerjaan kalian. Nah, Ibu menemukan satu cara yang kalian gunakan itu menggunakan ilustrasi dan mempermudah kalian dalam mengerjakan. Nah, di sini kita gunakan pengurangan ya. Yaitu setengah dikurangi 1/3. Nah, ini kan dua pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Kita dapat menggunakan ilustrasi menggunakan pita. Nah, setengah itu kan satu bagian dibagi 2. Dan 1/3 itu kan satu bagian dibagi menjadi 3. Itu 2, 3. Maaf, ini salah. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita mencari KPK-nya, yaitu 6. Jadi, pitanya itu berubah menjadi 6 bagian. Yang ini setengah, ini 1/3. Ini per 6. Ini juga berubah menjadi per 6. Nah, kemudian yang diarsir berapa? Jika ini per 6, maka pembilangnya menjadi 6 dibagi 2 dikali 1, yaitu 3. 3/6. Maka yang diarsir itu ada 3 bagian. 1, 2, 3. Kemudian yang satunya, yang 1/3 itu berubah menjadi 6 dibagi 3 dikali 1, yaitu 2. Jadi 2/6. Jadi yang diarsir itu ada 2 bagian. Nah, setelah ini kita tinggal menghitung ada berapa bagian yang tidak diarsir, yang dibatasi oleh garis tengah ini. Ternyata ada 1 bagian. Ternyata ada 1 bagian yang tidak diarsir, yaitu ini. Maka hasil dari 1/2 dikurangi 1/3 yaitu 1/6. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu harap kalian bisa memahami semua persoalan-persoalan dan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Tugas kalian di rumah adalah mempelajari dan mengerjakan tugas-tugas yang Ibu sampaikan dan ada di LKPD untuk dikumpulkan minggu depan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu jika kita akan menjumlahkan 2 pecahan
yang penyebutnya sama, maka kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Dan jika kita akan menjumlahkan atau mengurangkan suatu pecahan yang memiliki penyebut berbeda, maka kita wajib menyamakan penyebutnya dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara mengalihkan silang antara penyebut dengan pembilang. Dan yang kedua yaitu kita menggunakan KPK dari kedua penyebut tersebut. Kemudian pembilangnya diubah. Nah, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan yang Ibu sampaikan. Untuk berikutnya, jangan lupa belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.